disahkan oleh pihak Dishub dan direkomendasi oleh Kasatlantas dan disahkan oleh Pemda Aceh Barat. Kita sudah taat dan patuh aturanku. Jadi permasalahan terjadi di Laka Lantas, semua hal ini tidak kita inginkan. Hal ini murni Laka Lantas, bukan kecelakaan tambang. Jadi kita sama-sama di sini bahwasanya bahasa kecil tadi kami dari pihak AJB tidak pernah berkomunikasi, itu tidak ada. Hari pertama kejadian saya sempat ngomong sama ayah Pak Robi, Pak Bismi, waktu itu masih sadar. Jadi dia minta doa supaya cepat sembuh. Jadi Pak Bismi berangkat ke Banda Aceh jam 4 sore. Saya dapat informasi Pak Bismi sudah dibawa ke Kasdam. Jadi kami pihak vendor langsung malamnya berangkat. Besoknya jumpa dengan pihak Pak Robi menjenguk pihak korban. Pak Robi berpesan tolong bawa sopirnya Bang dan keluarganya. Jadi kami tidak bisa membawa sopirnya karena kan masih dalam proses hukum ya Kasatlantas. Jadi kami langsung malamnya mau berangkat, tiba-tiba Pak Robi nelfon saya, Bang, ayah saya rekam 3. Jadi serta kami nggak bisa buat apa-apa dan pihak vendor telepon Pak Kecil. Kami akan menyiapkan apa boleh kami ke rumah korban. Pak Kecil, tunggu dulu, kata Pak Kecil. Betul Pak Kecil kan? Jadi betul. Jadi kami kan nggak berani nih Bu mengambil langkah bahwasanya karena situasi dalam keadaan ya mungkin bisa jadi emosi. Ya udah tunggu aja instruksi kami. Kami menunggu Pak, menunggu sampai ada instruksi pimpinan. Jadi malamnya saya telepon Pak Kecil. Dibilang Pak Kecil, ya udah besok pagi kita komunikasi di jam 9 di Desa Lango. Alhamdulillah kami tepati jam 9 jajaran Kali Lantas, AJB, seluruh vendor kami undang datang ke Kecil Lango dan dimediasikan oleh Pak Kecil dengan kami dari pihak AJB meminta secara kekeluargaan dan perdamaian. Tetapi pihak Pak Robi minta saya dengan AJB vendor nggak ada masalah, maaf nggak masalah. Yang saya tuntut yang menghilangkan nyawa ayah saya akan berikan lawyer. Betul gitu Bapak Ibu kan? Sedikit pimpinan. Jadi bahasanya bukan menghilangkan nyawa ayah saya. Ya. Jadi memang saya ada pendamping hukum supaya dikawal kasus ini supaya jelas terang benderang. Tapi persoalan hari ini yang mau bertanggung jawab siapa? Itu titik persoalannya. Kalau kasus hukum itu di jalan profesional pihak kepolisian. Makanya saya ada pendamping hukum, ada pengacara saya untuk kawal kasus ini. Mentok di sidang bisa saya lanjutkan. Jadi ini harus betul-betul dipahami ini, ya. Jangan buang badan. Nah, jangan buang badan. Seolah-olah si supir yang salah. Sedikit pimpinan. Kita bukan berdebat di sini, kita cari solusi. Karena dari hari pertama, kedua kami ada menjenguk. Hari ke-7 pun ada menjenguk. Saya terakhir saya bilang Pak Robi, saya bisik, Pak, kalau ada apa-apa, telepon kami. Betul, tapi setelah hari 7 sampai hari ini AJB tidak menghubungi saya. Sekian. Sedikit pimpinan, tadi ada menyinggung nama Kecil kan. Yang saya katakan tadi, AJB tidak ada informasi, bukan masalah meninggalnya ini. Masalah holding pada malam yang siap penguburan. Masalah holding siap penguburan itu, AJB tidak ada menghubungi kami bahwasanya bisa holding tidak Pak Kecil. IP ada duduk. Ternyata sekitar jam 4 setelah kami suruh balik mobil, baru PT AJB ini menghubungi kami. Ini bukan permasalahan boleh pergi ke rumah yang musibah atau enggak, ini bukan itu. Masalah mobilnya bisa holding nggak Pak Kecil malam itu terjadi. Kami sudah suruh balik mobil supaya masyarakat jangan anarkis terhadap sopir. Baru AJB telepon. Ada nggak AJB konfirmasi sama kami? Ada nggak AJB duduk malam itu? Sekitar jam 4 saya ditelepon Pak Kecil, mohon kita duduk sebentar. Ini udah jam 4, nggak mungkin kita duduk, besok aja jam 9. Kami keputusan jam 9. Ada juga dibilang bahasanya
Pak Kecik, kalau kami lewat itu sebenarnya silakan orang lewat, tapi bilang di pihak keluarga tidak ada hubungannya sama Kecik. Dan apapun yang terjadi di jalan nanti, jangan bilang salah Pak Kecik. Itu saya telepon dia. Saya bilang gitu, jangan pula. Oh tadi kami ada menghubungi Pak Kecik, itu salah itu. Saya bukan itu yang saya permasalahkan. Masalah holdingnya pada malam yang itu AJB nggak ada duduk sama kami, tiba-tiba kami lewat. Benar, Ini duduk. Tidak salah. Izin pimpinan. Yung kayak punya dawa sih, dawa ini. Yung lalu bergaduh ini, ada dawa ke? Bibegot, you pergi. Kayak galak oke daripada dawa. Cuma ada orang uangnya siapa yang bertanggung jawab dan harus dibuat hitam di atas putih. Nah, itu kamu kelima pak keluarga kamu. Itu yang penting. Sekarang saudara ada puholing bunga, puholing jongo, ada urusan kamu. Kamu ada urusannya mana? Urusan siapa yang bertanggung jawab? PT wajib bertanggung jawab. Hitam di atas putih. Nah, kamu kelima. Mau nyohana, berarti anak jawab. Yang terserah kamu. Bukan terserah kamu. Punya ino anak depan. Hukum itu sih anak depan itu. Yang bertanggung pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Kecik yang menyampaikan tadi sama Sapran. Nah, tadi ada juga disebutkan kalau nggak salah Bang, sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan izin kalau nggak salah saya dari jam 10 sampai jam 5, sedangkan kejadian setelah sholat subuh. Itu aturan yang berlaku, saya tanyakan. Tidak, betul Bu. Jadi SOP kita itu sampai jam 5 itu di PLTU. Kadang sopir kita ini fatigue Bu, lelahnya, berhenti. Kadang dia cari parkiran yang lebih aman. Di saat dia lanjut, mungkin bisa jadi kita sudah memenuhi SOP. Kata-kata sopir kan orang kita Bu, ada yang pas kepalanya, ada yang nggak pas. Tapi jangan disalahkan sopir. Ini AJB ini menyalahkan orang lain, bukan tanggung jawab yang dituntut. Jadi masalah leheng-leheng tanggung jawab. Yang penting kejadian itu jam 6 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat pada Nabi yang kami hormati pimpinan dari Aceh Barat, saudara yang mewakili Bupati dan juga dari Polres, Ibu Kasat Lantas beserta dengan Pak Residen yang mewakili, dan juga yang kami hormati Kepala Dinas yang terkait, dan juga yang kami hormati Pak Camat, keluarga korban yang telah hadir, dan juga keluarga dari supir juga hadir hari ini, dan juga yang kami hormati para perusahaan, yang dua perusahaan AJB DB yang telah hadir, dan juga yang kami sediakan dan yang kami banggakan para wartawan yang telah hadir di ruang yang berbahagia ini. Ini mungkin langsung saja KTT dengan humas baik dua perusahaan ini tolong direkam semua. Biar kita buka-buka di sini, termasuk ini bisu. Ini dalam hal ini yang bertanggung jawab. Kabe kamang nggak udah, ya harus bertanggung jawab hari ini. KTT ada baca Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Mereka baca yang apa undang-undang yang sudah kadaluarsa. Coba baca. Ada yang baca atau tidak? Yang kalian lakukan holding itu tidak dibenarkan. Ini masa sampaikan. Baca aturannya. Kenapa? Itu diberikan izin oleh Pemkab Aceh Barat, itu bodoh. Makanya kami tadi sebelum ini kami lakukan bamus untuk melakukan paripurna untuk kejar kasus holding ini. Ini mama. Ya, kalau kita baca dari Undang-Undang Minerba, itu kalian harus 3 persetujuan. Yang mereka bawa badan untuk masyarakat nggak tanggung jawab. Perusahaan apa itu? Kalau istilah lo itu anak ribuan. Kamu Sapran tolong kau. Ada atasan kamu, ada backing kamu, silakan lapor nih. Saya sudah siap dengan keluarga. Saya hadang semua kalau ini nggak selesai. Nggak setuju. Satu-satu pimpinan dulu, periode saya nggak setuju. Kenapa? Sekarang baca Undang-Undang Minerba. Saya baca
dalam LDP? Berapa isu dengan penyelamatan PJ kat situ? Ini jangan ketawa nih. Kalian lakukan sesuai dengan SOP. Satu pun nggak bicara. Saya tiap malam saya lihat, kecuali saya pergi di Mekah kepada kalian. Saya sebenarnya udah emosi ini. Dalam waktu dekat ini, kalau keluarga korban tidak diselesaikan, saya siap di depan. Siapa pergi? Saya siap lawan. Tak usah. Hari ini berdeka. Kita jangan buat badan. Jangan lepas tangan. Ya, ini badan juga. Misalnya saya punya batang kelapa, saya cuma lihat sama ini. Jatuh di batang kelapa. Enggak mungkin kita pikir. Sawah kita suruh kerja sama orang, meninggal di sawah kita. Enggak kita bantu. Karena udah kan. Tidak mungkin itu. Tak usah saya sampaikan. Ini sudah kami kejarkan dengan pansus nanti. Ini siap-siap. Ya, itu baca undang-undang minerba. Itu bisa pidana 10 tahun 35 tahun penjara. Ini perusahaan kita cabut di sini. Kalian nggak ada persetujuan. Ini 3 ruas ini harus kita perjuang. Jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Di mana jalan nasional? Itu dari Merpau sampai PLU. Itu perjuangan dari Kementerian PUP. Baca undang-undang minerba. Mana yang ahli KDP itu? Jalan ke provinsi, persetujuan kepada gubernur dengan DPR. Kabupaten, begitu juga bupati dengan DPR. Baca, benar-benar. Ini ada. Ini cuma yang bermain ini. Dinas Perhubungan dengan PJ kemarin. Ini maaf saya sampaikan. Kalau dinas perhubungan kurang sedang besar, silakan lapor.